Dalam komentar kanal YouTube ini, banyak sekali yang menginginkan kabar mengenai progres tol Probowangi. Sudah sampai mana, bagaimana kelanjutannya, dan lain sebagainya. Sebenarnya, jika saya belum update sebuah konstruksi jalan tol di daerah tertentu, bukan saya tidak mau, akan tetapi memang datanya belum ada. Karena apa yang saya bagikan ini real sesuai yang ada di lapangan. Inilah informasi update terbaru tol Probowangi. Tak perlu kepanjangan, mari langsung masuk pembahasan. Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bertemu lagi di channel ini untuk berbagi informasi dan membahas segala konstruksi pembangunan, di mana hanya di channel ini sebuah konstruksi dibahas secara mendalam dan transparan dengan kemasan yang ringan. Sebelum tayangan ini berlanjut, ada baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu, supaya kalian selalu bisa mengikuti informasi menarik lainnya. Proyek pembangunan tol Probolinggo ke Banyuwangi saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan. Demikian publikasi dari Jasa Marga. PT Jasa Marga Probolinggo Banyuwangi, kelompok usaha PT Jasa Marga Persero Tbk mengelola jalan tol Probolinggo Banyuwangi, mencatat progres pembebasan lahan untuk seksi 1 ruas Probolinggo Besuki sepanjang 29,6 km telah mencapai 24,88% hingga akhir Juli 2021. Mungkin sampai saat ini video ini ditayangkan bisa saja lebih dari itu. Direktur Utama PT JPB Adi Prasetyanto mengatakan, sesuai dengan jadwal, ditargetkan pembebasan tanah untuk seksi 1 dapat segera selesai di akhir tahun 2021 ini, sehingga rencana pengerjaan konstruksi untuk seksi 1 ruas Probolinggo Besuki dapat dimulai pada tahun 2022 mendatang. Jika semua sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, maka target penyelesaian konstruksi untuk seksi 1 dapat rampung pada tahun 2024. Karena pelaksanaan konstruksi belum dapat dimulai, saat ini fokus PT JPB adalah mendukung pejabat pembuat komitmen pengadaan lahan untuk mempercepat proses pembebasan lahan untuk seksi 1 Probolinggo Besuki, agar target dari pengerjaan konstruksi bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Prioritas PT JPB adalah seksi 1 ruas Probolinggo Besuki, Kabupaten Probolinggo, menyesuaikan dengan rencana alokasi pendanaan tanah dari pemerintah. Namun tentu saja juga akan terus dilakukan monitoring untuk seksi 2 Besuki Bajulmati di Kabupaten Situbondo sepanjang 110,9 km serta seksi 3 Bajulmati Ketapang di Kabupaten Banyuwangi sepanjang 31 km yang proses pembebasan lahannya juga terus dilakukan. Pada Juni 2021 lalu juga telah dilaksanakan pembayaran uang ganti kerugian untuk 22 bidang menggunakan pembayaran langsung Lembaga Manajemen Aset Negara. Jalan tol Probolinggo Banyuwangi dengan total panjang 171,516 km ini akan menjadi titik akhir jaringan jalan tol Trans Jawa dengan masa konsesi 35 tahun dan total investasi mencapai 23,3 triliun. Jika sudah terbangun nanti, maka ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa akan terhubung dengan jalan tol sehingga semakin mempermudah mobilitas orang, barang, dan jasa. Merujuk data Kemenkeu, total ini semula diproyeksikan memerlukan investasi sebesar 21,7 triliun dan melintasi Probolinggo, Situbondo, dan Banyuwangi. Pembangunan jalan tol ini bertujuan mengurangi beban jumlah kendaraan di jalur arteri Probolinggo Banyuwangi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di koridor tersebut. Keberadaan tol diharapkan meningkatkan peran pelabuhan Tanjung Wangi sehingga nilai ekspor di kawasan industri terpadu yang dirintis oleh Kabupaten Banyuwangi dapat meningkat. Dalam rencana awal, pemerintah menargetkan tol ini beroperasi tahun 2019. Namun kenyataan di lapangan
harus molor lagi beberapa tahun. Adapun gambaran umum proyek tol Probolinggo-Banyuwangi bakal melewati Kerasaan, Paiton, Besuki, Situbondo, Asem Bagus, Bajulmati, dan berakhir di Ketapang. Lintasan tersebut diperinci menjadi seksi 1 ruas Probolinggo-Besuki 29,6 km, seksi 2 Basuki-Bajulmati 110,9 km, serta seksi 3 Bajulmati-Ketapang 31 km. Itulah informasi yang kalian sering tanyakan. Jika kenyataannya tidak sesuai ekspektasi, mohon dimaklumi. Tidak semua pembangunan lancar dan mulus. Pasti akan ada saja kendalanya. Jadi, kita sebagai masyarakat hanya bisa memantau dan mendoakan yang terbaik. Mungkin itu saja untuk saat ini. Nantikan info terbarunya hanya di channel ini. Maka dari itu, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian selalu ternotifikasi kabar terbarunya. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik berikutnya.